Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kerap bersafari politik usai menjadi Ketua Umum PSI. Apakah kegiatan Ketum PSI itu akan berujung pada dukungan Pilpres 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Mbak Isyana dan Mas Gun Gun, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mas Egan, Mbak Isyana. Ya, saya langsung ke Mbak Isyana. Mbak Isyana, sebetulnya nasihat-nasihat politik apa sebetulnya sedang dicari oleh PSI ketika melakukan pertemuan dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini? Ya, mohon maaf Mbak Isyana, tampaknya masih di-mute, boleh di-unmute suaranya? Oke, maaf suaranya tadi masih di-unmute. Ya, Mas Egan, silakan, memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ketum, Mas Kaisang, kami sebagai partai politik yang mayoritas adalah anak-anak muda, ingin bersilaturahmi dan mencari nasihat dari berbagai pihak. Karena tentu saja dukungan dan nasihat dari berbagai organisasi tentu saja sangat dibutuhkan oleh PSI dalam rangka kemajuan PSI ke depannya. Kurang lebih sebetulnya seperti itu dasarnya. Kaisang mengatakan sendiri ada meminta nasihat berpolitik santun. Kenapa kemudian PSI merasa perlu untuk meminta cara berpolitik santun kepada pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, Mbak Isyana? Ya, kalau kita ketahui bahwa salah satu yang disampaikan Mas Kaisang dalam pidatonya pada saat dilantik menjadi Ketua Umum PSI adalah Mas Kaisang ingin agar politik ini menjadi lebih gembira, santun, dan santuy. Mungkin di masa lalu ada yang beranggapan bahwa selama ini politik yang dilakukan oleh kader-kader PSI ada pernyataan-pernyataan pribadinya yang mungkin belum mencerminkan suasana politik yang damai, santun, dan santuy. Inilah yang kemudian ingin diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh kader dan pengurus PSI ke depannya dengan melakukan sebuah politik yang gembira, santun, dan santuy tadi. Oke, saya ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, dari sudut pandang komunikasi Mas Gun Gun, apa alasan kemudian Kaisang Pangarep dengan cepat melakukan safari politik ini? Ya, ini strategi komunikasi dalam konteks pengakuan publik ya. Karena apa? Karena muncul persepsi bahwa proses transisi Kaisang menjadi ketum itu kan instan ya, sehingga kemudian tentu butuh strategi komunikasi yang cepat, terutama dengan dua orientasi. Pertama itu orientasinya adalah dengan berkomunikasi dengan halayak-halayak kunci melalui tokoh-tokoh kunci. Dalam konteks ini sebut aja misalnya PBNU, Muhammadiyah, kemudian juga tentu komunitas agama-agama lain. Ini bentuk dari bacaan peta politik nasional bahwa itu tentu menentukan di tengah masyarakat ya. Kemudian yang kedua, orientasinya adalah pada kekuatan real politik ya. Sebut aja misalnya bertemu dengan PDI Perjuangan dan mungkin juga akan ketemu dengan jangkar-jangkar politik lainnya begitu. Ini tentu orientasinya menurut saya sangat penting bagi Kaisang sebagai sekarang nahkoda PSI ya, sekaligus juga ini merupakan transisi pola komunikasi politik PSI ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tentu menyangkut kontestasi elektoral 2024, jangka panjangnya tentu bagaimanapun kan PSI itu bertransformasi ya, tentu berkeinginan menjadi salah satu partai yang terus membesar. Dan ujian terbesarnya adalah di 2024, apakah kemudian misalnya kepemimpinan Kaisang yang kemudian memunculkan skeptisme pada sebagian banyak orang itu terjawab dengan misalnya lolosnya PSI melampaui misalnya yang disebut dan parliamentary threshold atau tidak di 2024 besok. Apakah kemudian kunjungan kepada dua organisasi Islam terbesar ini bisa memberikan insentif elektoral kepada PSI, Mas Gun Gun? Kalau saya lihat tidak secara langsung bicara soal insentif elektoral ya, tapi lebih pada sekarang ini membangun trust ya. Trust terutama pada sosok kepemimpinan Kaisang terlebih dahulu. Kalau saya lihat begitu ya. Konteksnya ini kan sekarang jangka pendeknya itu adalah bagaimana misalnya Kaisang itu bisa diterima dalam persepsi publik bahwa ya, dia menjadi satu di antara elit yang memimpin partai politik sebagai entitas publik gitu ya. Nah, skeptisme yang kemarin muncul ya pada saat misalnya
Kaisang dengan cepat ya mengambil nahkoda PSI itu kan butuh yang disebut dengan komunikasi yang menjawab kira-kira ya keheranan atau menjawab skeptisme publik itu, dan langkah cepat itu menurut saya salah satunya adalah mengeliminir ya persepsi negatif ya dengan memunculkan tone positif. Caranya bertemu dengan khalayak-khalayak kunci yang tentu ya menjadi opinion maker, opinion leader di tengah masyarakat, begitu Mas Ega. Oke, Mbak Isyana, betul demikian? Apakah memang langkah-langkah yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep ini untuk menjawab bahwa Kaisang terlalu cepat untuk menjadi ketua umum partai politik? Sebetulnya yang dilakukan saat ini adalah menjalin dengan silaturahmi dengan berbagai pihak. Seperti yang diketahui setelah dilantik Senin pekan lalu, sudah ada banyak komunitas-komunitas maupun terutama relawan-relawan yang ditemui. Ini merupakan salah satu cara untuk PSI bisa bertemu langsung dan berkomunikasi dengan berbagai organ-organ relawan. Salah satunya karena seperti yang sudah disampaikan juga oleh Mas Kaisang, bahwa dinamika politik itu tidak hanya oleh partai politik, tapi kalau kita lihat di pemilu yang lalu, organ-organ relawan juga memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, kita lihat bahwa silaturahmi tengah dibangun untuk membuka komunikasi, berdialog, dan tentu saja untuk meminta nasihat, masukan untuk kebaikan PSI ke depannya. Dan sekaligus yang paling utama bersilaturahmi sebagai ketua umum yang baru dengan organisasi relawan, kemudian juga dengan berbagai lembaga, dan juga kemarin dengan PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik. Ya, Mbak Isyana, ada alasan khusus kenapa kemudian Kaisang Pangarep memilih untuk mendahulukan silaturahmi dengan kedua organisasi Islam terbesar ini dibandingkan kemudian melakukan silaturahmi dengan ketua umum partai politik lain selain PDIP? Sebetulnya ini masalah terkait teknis penjadwalan saja ya Mas Egan, karena kalau kita lihat jadwal kan sangat padat juga. Jadi memang tergantung saja bagaimana siapa-siapa saja yang memiliki jadwal dan kesesuaian waktu dengan jadwal yang kami miliki juga. Jadi timbal balik ya, seperti kalau misalnya Mas Egan sedang ingin ketemu dengan temannya gitu ya, pasti akan lihat dulu hari ini Mas Egan lagi siaran nggak nih. Kemudian oke, ternyata temannya punya pekerjaan lain yang harus dilakukan sehingga waktunya belum ketemu. Jadi sebetulnya tentang siapa yang ditemui terlebih dahulu, organisasi politik ataupun organisasi keagamaan yang ditemui terlebih dahulu itu sangat terkait dengan penjadwalan. Tapi kalau seperti yang juga disampaikan oleh Mas Kaisang kemarin, kenapa kemudian PDI Perjuangan menjadi partai politik yang pertama ditemui oleh PSI setelah Mas Kaisang menjabat sebagai ketua umum adalah karena salah satunya adalah PDI Perjuangan kita ketahui sebagai pemenang pemilu di tahun 2019 hingga dirasa pas. Apalagi juga pertemuan berlangsung layaknya kakak adik untuk mencairkan suasana antara kedua partai. Baik, apakah betul memang tidak ada pembahasan capres-cawapres dalam pertemuan dan silaturahmi ini? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro hari ini, saya kembali ke Mbak Isyana. Mbak Isyana, apakah ada pembahasan dukungan politik PSI di 2024 nanti dalam silaturahmi ini? Ya, Mas Egan, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat awal ya sebetulnya, bahwa ini adalah pertemuan formal pertama yang bersifat informal antara PDI Perjuangan dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dan tentunya kita harapkan untuk pertemuan di awal ini memang untuk mencairkan suasana dulu, untuk membuka komunikasi, menjalin komunikasi, dan diharapkan nantinya masih akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang dapat dilakukan antara PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Ya, Mbak Isyana, apakah nanti di ujung dari safari politik ini PSI akan segera kemudian mengumumkan dukungan politiknya di tahun 2024? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari timeline KPU sendiri kan juga sudah tidak lama lagi ya Mas Egan. Antara 19 Oktober sampai 25 Oktober masa pendaftaran Capres-Cawapres. Bisa jadi di antara tanggal-tanggal itulah kami akan menyampaikan bagaimana dukungan PSI untuk Capres dan Cawapres. Karena kalau kita lihat saat ini, Cawapresnya kan memang juga belum ditentukan, dari baik itu dari pasangan Ganjar ataupun pasangan Pak Prabowo gitu ya. Dan sementara itu kita juga melihat bahwa PSI harus melihat
siapa yang akan menjadi cawapres dari masing-masing calon tadi, apakah Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Oke, Mas Gun-Gun, dari sinyal-sinyal politik, dari silaturahmi, dari pertemuan yang kemudian sedang dibangun oleh PSI ini, apakah memang sudah bisa dibaca ke arah mana dukungan dari PSI ini? Lebih condong ke arah yang mana, Mas Gun-Gun? Sudah bisa dibaca belum? Kalau saya lihat pergerakan dinamisnya itu kan sebenarnya sudah terprediksi ya, tetapi kemudian selalu ada faktor X yang memengaruhi di injury times ya. Terutama dalam konteks ini kalau saya membaca Mas Egan, pergerakan PSI itu akan sangat ditentukan oleh bandul politik Pak Jokowi nanti di akhir ya. Makanya kemudian kalau soal komposisi misalnya siapa capres, cawapres, ya tentu kan posisi misalnya Pak Ganjar, Pak Prabowo itu masih dalam konteks hitungan bahwa proses menentukan pilihan itu kan PSI udah berkali-kali bilang tegak lurus pada Pak Jokowi gitu ya. Artinya memang akan sangat terpengaruh oleh kemana arah dukungan Pak Jokowi yang kemudian definitif. Saya lihat misalnya membangun komunikasi dan PDI Perjuangan juga belum tentu kemudian berakhir dengan kesepakatan bahwa silaturahim itu atau silaturahmi komunikasi politik dengan ragam kekuatan yang sekarang sedang di daftar pendek menentukan cawapres dalam proses kandidasi pasti akan dibangun. Mungkin juga akan ketemu dan Pak Prabowo ya Mbak Isyana ya, atau dengan misalnya Partai Gerindra. Nah ini tentu juga harus kita lihat nih. Maksud saya kalau kecenderungan awal misalnya kita lihat PSI mengarah ke Pak Prabowo, itu juga menurut saya akan sangat ditentukan sekali lagi pada akhirnya oleh proses kemana langkah Pak Jokowi itu kemudian akhirnya berlaku. Saya sih menduga ya ini tentu prediksi yang bisa salah bahwa ketika misalnya sekarang ada dua pilihan yang sebut aja line up all president men-nya itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya sekarang ini kan kecenderungan PSI sebut aja misalnya lebih dekat dengan Pak Prabowo begitu ya. Tetapi kemudian komunikasi kan lagi intens nih mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan ke jangkar-jangkar kekuatan real termasuk ke PSI. Kan tentu ini adalah persuasi, kan selalu ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Bisa aja kemudian proses itu juga berujung di kesepakatan, artinya misalnya kongsi politik terbangun. Meskipun kalau saya lihat ya prediksi awal PSI mungkin akan jauh lebih mengarah ke kubu Pak Prabowo, begitu. Ya. Mbak Isyana, bagaimana kemudian cara dari PSI untuk menerjemahkan arah dukungan Pak Jokowi di Pilpres 2024? Apabila memang arah dukungan Jokowi ini yang kemudian menjadikan hal utama dalam menentukan arah dukungan PSI. Ya, Mas Egan, tentu saja kita ketahui dalam politik segala sesuatu mungkin terjadi ya. Jadi arah dukungannya sendiri kita tentunya harus melihat salah satunya adalah cawapres dan tentu saja visi misi dari masing-masing pasangan capres dan cawapres tersebut. Dan berbagai hal juga terus kami lakukan, komunikasi politik terus dilakukan. Ada tentunya beragam faktor yang akan menentukan kira-kira siapa yang nantinya akan didukung oleh PSI. Tapi sampai saat ini memang kami belum bisa menjawab pertanyaan di manakah dukungan PSI akan berlabuh nantinya di 19 sampai 25 Oktober mendatang. Bisa jadi ke Pak Ganjar, bisa jadi ke Pak Prabowo, bisa jadi juga jomblo. Selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan ada 3 opsi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh PSI. Dan kira-kira seperti apa yang paling pasti adalah untuk calon presiden di 2024 ini yang kami inginkan adalah keberlanjutan dari pembangunan-pembangunan yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi agar program-program Pak Jokowi dapat berlanjut dalam kepemimpinan presiden berikutnya. Itu yang terpenting bagi kami, Mas Eka. Baik, kita akan tunggu nanti hasil silaturahmi dari Kaisang Pangarep di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mbak Isyana, terima kasih Mas Gun-Gun telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.